Hai, kamu pernah nelpon gak diangkat, chat WA gak dibalas, atau cuma dibaca aja? Video ini cocok buat kamu. Komunikasi merupakan salah satu jalan untuk merajut silaturahmi, baik itu junior kepada seniornya, murid kepada gurunya, atau teman kepada teman yang lainnya. Tapi pernah gak sih kita berpikir ada beberapa hal kesalahan yang pernah kita lakukan dalam komunikasi? Ini dia. Yang pertama, tidak memperkenalkan diri dengan jelas. Teman-teman pernah mendapatkan chat WA atau SMS berupa P, atau kalau zaman BBM dulu ping gitu. Hal ini tidak saya anjurkan untuk memulai komunikasi. Ada baiknya kita memperkenalkan dengan jelas siapa diri kita. Kita bisa memulainya dengan mengucapkan salam atau selamat pagi, selamat malam. Kemudian kita memperkenalkan siapa nama kita dan dari instansi mana atau organisasi mana kita. Contohnya, Assalamualaikum, selamat malam Kak atau Bapak. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dari IAIN Madura. Saya Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi dengan menyebutkan nama dan instansi, kita lebih mudah dikenali oleh lawan komunikasi kita dan bisa lebih dihargai. Yang kedua, langsung menelpon sebelum kenal. Nah, untuk memulai komunikasi, jangan langsung menelpon terlebih dahulu. Kenapa? Karena bisa saja telepon kita mengganggu terhadap aktivitas mereka. Takutnya, orang yang kita komunikasikan sedang dalam keadaan rapat dan sangat tidak bisa menerima telepon. Apalagi jika itu nomor baru. Alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri kita dan meminta izin untuk menelpon pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan. Kesalahan yang ketiga adalah tidak straight to the topic. Jadi ketika kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain dan kita sudah mendapatkan respon Waalaikumsalam atau selamat sore, iya Uung, ada yang bisa dibantu, maka langsung sampaikan. Mohon maaf Bapak apabila tidak mengganggu, bolehkah saya izin silaturahmi ke kediaman sampean? Atau teman-teman bisa cukup mengatakan, ya Bapak izin silaturahmi. Jangan teman-teman menanyakan ada di mana, kemudian bersama siapa, pertanyaan ada di mana, bersama siapa. Kalau kita belum kenal dengan orangnya, itu merupakan pertanyaan yang privasi. Jadi hindari hal yang ketiga ini ya. Kesalahan yang keempat adalah menggunakan voice note. Apa salahnya sih menggunakan voice note? Toh aplikasi WA juga menyediakan komunikasi via chat atau voice note. Tidak ada yang salah, tetapi tidak efisien. Kalau kita mengatakannya dengan ketikan, maka lawan komunikasi kita atau senior kita akan membacanya tidak lebih dari 1,5 menit. Berbeda kalau misalkan kita menyampaikan maksud menggunakan voice note, kita harus mendengarkan voice note-nya selama 1,5 menit dan itu menghabiskan waktu yang banyak. Sementara chat atau keperluan lain di WA itu masih ngantri, tidak hanya kita yang komunikasi dengan mereka. Yang kedua, voice note ini selain tidak efisien juga tidak bisa digunakan di berbagai tempat. Kesalahan yang kelima adalah meminta janji temu dadakan. Nah, usahakan buat teman-teman yang ingin mengajak yang ingin silaturahmi ke rumah senior atau gurunya atau temannya yang lain, usahakan 1 atau 2 hari meminta janji temu. Jadi jangan komunikasi hari ini, minta hari ini juga, kecuali yang kita hubungi meminta pada saat itu juga. Mengadakan janji ini tidak hanya soal pertemuan, tetapi bisa janji untuk menelpon. Dan yang keenam, yang sering dilakukan kesalahannya adalah ketika kita sudah fix meminta izin menelpon pada jam 8 dan kita tidak tepat waktu sehingga kita baru menelponnya pada jam 10. Nah, ini sangat dihindarkan karena ketika kita ingin memulai komunikasi lagi, kita sudah tidak dipercaya karena pada perjanjian yang sebelumnya kita sudah tidak tepat waktu ya, tidak sesuai dengan janji. Kalau seperti saya mungkin masih bisa dimaklumi, tapi kalau
kita komunikasi dengan orang yang sibuk dan jadwalnya sangat padat, ini sangat tidak dianjurkan oleh saya. It's not a game, it's a rap.